Halo, kali ini kami akan membahas materi mengenai karakteristik audit sektor publik. Mata kuliah Audit Keuangan Negara kelas C AP1. Di bawah dosen pembimbing mata kuliah Dr. Yesi Dimarkus L. Warongan, SE, MSI, AK, CA. Kami dari kelompok 2. Halo, perkenalkan, nama saya Pinkan Pongantung. Hai, saya Valiani Faat. Perkenalkan, nama saya Maria Lomboan dari kelompok 2. Saya Rizka Lumintang. Fungsi audit sektor publik. Audit berfungsi memberikan informasi tentang kekayaan atau posisi keuangan negara serta melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pemeriksaan berfungsi mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita membahas mengenai penugasan audit. Jadi, perencanaan audit adalah keseluruhan rencana penugasan audit untuk masa yang akan datang dan dilakukan oleh lembaga audit. Perencanaan penugasan audit terdiri dari berbagai kategori penugasan, yaitu yang pertama, penugasan dengan kebebasan memilih auditan. Yang kedua, penugasan seragam yang disusun lembaga audit di tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, penugasan audit yang diotorisasi, serta yang keempat, penugasan yang diminta oleh pemerintah. Persiapan perencanaan penugasan audit. Persiapan perencanaan audit harus mengacu kepada prinsip dan standar audit. Tujuannya adalah untuk membuat penggunaan yang cukup atas sumber daya dan menciptakan fleksibilitas. Selanjutnya, pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan penugasan audit. Perencanaan penugasan audit yang telah disetujui menetapkan tujuan dan tanggung jawab lembaga audit untuk periode waktu tertentu dan merupakan suatu dasar bagi lembaga audit untuk melaksanakan audit. Selanjutnya, ada persiapan penugasan audit. Persiapan penugasan audit berhubungan dengan berbagai persiapan pihak yang akan melaksanakan audit setelah mendapatkan persetujuan perencanaan audit dan sebelum implementasi perencanaan audit. Yang berikutnya ada overview proses audit sektor publik. Secara keseluruhan, audit mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan pengguna laporan keuangan dengan keyakinan yang memadai apakah laporan tersebut dapat diandalkan, pengendalian internal efektif dan sesuai dengan UU. Berikutnya ada tahapan-tahapan dalam audit. Ada tahap perencanaan, tahap pengendalian, tahap pengujian, dan tahap pelaporan. Nah, tujuan dari tahap perencanaan adalah untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan mendesain prosedur audit yang efisien. Nah, selanjutnya tahap pengendalian yang terdiri dari evaluasi dan pengujian pengendalian internal untuk mendukung kesimpulan audit mengenai pencapaian tujuan pengendalian internal. Selanjutnya tahap pengujian bertujuan yaitu untuk memperoleh keyakinan yang memadai, menentukan apakah auditan taat pada undang-undang atau peraturan yang mengikat, dan menilai efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, pada tahap pelaporan, menyelesaikan proses audit dengan menerbitkan informasi mengenai auditan berdasarkan hasil dari prosedur audit yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya. Hubungan antara auditor dan auditan.
Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan bahwa terdapat salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Berikut ini adalah hal yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor dan istilah-istilah yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor, yaitu salah saji material dan tidak material, keyakinan yang memadai, serta kekeliruan dan kecurangan. Selanjutnya ada standar audit sektor publik. Standar auditing ini telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu pertama, standar umum, kedua, standar pekerjaan lapangan, dan ketiga, standar pelaporan. Selanjutnya, standar audit yang berlaku di lingkungan BPK RI. Yang pertama, standar umum, yang kedua, standar pekerjaan lapangan audit keuangan, ketiga, standar pelaporan audit keuangan. Keempat, standar pekerjaan lapangan audit, dan yang kelima, standar pelaporan audit kinerja. Selanjutnya, perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik di Indonesia. Pelaksanaan audit yang pertama AS-privat pada kantor akuntan publik atau KAP, yang kedua AS-publik pada lembaga audit pemerintah dan KAP. Selanjutnya, objek audit. Dalam AS-privat, perusahaan atau entitas swasta, sedangkan dalam AS-publik, entitas, program, kegiatan, dan fungsi. Lanjut, standar audit yang digunakan. Yang pertama, AS-privat, standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan IAI, dan yang kedua, AS-publik, standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan BPK. Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama, AS-privat tidak terlalu dominan dalam audit, dan yang kedua, AS-publik, faktor dominan karena pada sektor publik dipengaruhi undang-undang.